Adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Kak Mia. Di sini Kakak akan melanjutkan pembahasan materi dari Kak Yusi. Nah, yaitu tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Setelah adik-adik membaca bacaan yang telah Kakak kirim tadi, marilah kita bahas pada video berikut ini. Berikut ini merupakan bacaan yang telah Kakak kirim. Lalu marilah kita menentukan ide pokok dari bacaan yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Mari kita menentukan ide pokok tersebut secara bersama-sama. Sebelum kita menjawab bersama, marilah kita mengingat kembali apa pengertian dari ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pengembangan sebuah paragraf. Ada yang berada di awal paragraf, ada juga yang berada di akhir paragraf. Nah, ada juga nih yang berada di awal maupun di akhir paragraf. Ide pokok sendiri bisa ditulis dalam bentuk kalimat utama yang telah ditentukan dari suatu paragraf maupun ditulis gagasan pokok dari kalimat utama yang telah ditentukan tersebut. Nah, langsung saja kita menentukan ide pokoknya bersama-sama. Dari bacaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, berikut ini merupakan ide pokoknya. Dimulai dari paragraf pertama. Ide pokoknya berada di mana, yuk? Benar sekali, ide pokoknya berada pada awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif, yaitu kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang berdamai berkat adanya toleransi beragama. Nah, selanjutnya kita menentukan ide pokok paragraf kedua. Di mana nih kira-kira? Nah, benar sekali, ide pokok pada paragraf kedua berada di awal paragraf. Kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ingat, jika ide pokok terdapat di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Nah, selanjutnya adalah paragraf ketiga. Kira-kira di mana nih? Ya, tetap berada di awal paragraf, yaitu program Tri Kerukunan Umat Beragama. Loh kak, kok hanya sedikit? Iya, hal tersebut dikarenakan ide pokoknya diambil dari kalimat utama yang telah kita tentukan tadi. Jadi kita bisa meringkasnya seperti ide pokok yang berada di paragraf ketiga. Selanjutnya adalah paragraf keempat. Ide pokoknya adalah tujuan Tri Kerukunan Umat Beragama. Paragraf kelima, ide pokoknya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Paragraf keenam, ide pokoknya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama yang kedua, yaitu kerukunan antar umat beragama yang berbeda agama. Dan paragraf yang ketujuh, ide pokoknya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama yang ketiga, yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, berikut ini juga terdapat beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Seperti di lingkungan sekolah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah menyontek, berkelahi, dan lain-lain. Adapun di rumah, seperti berbohong, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, dan lain-lain. Adapun di lingkungan masyarakat, yaitu mencuri, menganiaya, melakukan kekerasan, dan lain-lain. Jadi di sini adik-adik tidak boleh melakukan kegiatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Keragaman suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Nah, silahkan setelah ini adik-adik mengerjakan. Ayo renungkan. Sudahkah kamu mencintai bangsamu? Tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Silahkan tugas tersebut ditulis di dalam buku tulis. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung bertanya ya.